Sobat penyintas, siapa yang mau jalan-jalan ke luar negeri nih? Tepatnya wisata ke negara Jepang menikmati keindahan alam dan budayanya. Nah, Anda nggak perlu pergi jauh-jauh, cukup datang ke floating market di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Di tempat ini menyajikan nuansa layaknya sedang berada di negeri Sakura. Tempat ini dibuat persis dengan tempat aslinya di Jepang. Mulai dari bangunannya yang ditata menyerupai suasana kota Kyoto, hingga hutan bambu buatan yang menghiasi jalanan persis seperti Arashiyama Bambu Kyoto. Untuk bisa menikmati suasana ala Jepang dengan kostum tradisional lengkap, Anda hanya perlu mengeluarkan budget sebesar Rp70.000 saja. Sobat penyintas, selain tempat wisatanya yang beragam, ternyata Bandung juga punya makanan khas, yaitu seblak. Seblak tulang yang sedang naik daun di kalangan masyarakat Bandung menjadi perhatian utama para pecinta pedas. Warung seblak milik Ian ini berlokasi di Jalan Cilengkrang 2, Kecamatan Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Walaupun lokasinya berada di gang sempit, tetapi warung ini selalu ramai oleh pengunjung. Setiap harinya, Ian bisa menghabiskan hingga 49 kg tulang ayam untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, untuk bahan utamanya adalah berbagai jenis kerupuk dan tulang ayam yang membuat seblaknya semakin nikmat. Ditambah kaldu tulang ayam yang direbus beberapa jam, membuat rasanya semakin sedap dan meresap. Setiap harinya, warung seblak ini mulai buka dari pukul 10 pagi sampai jam 5 sore. Sobat penyintas, tidak kalah nikmat dengan makanan seblak di Bandung, juga ada minuman es campur legendaris. Es campur milik Pak Oyen ini mulai muncul sejak tahun 1962. Cita rasanya yang tidak pernah berubah hingga saat ini menjadi kunci tetap bertahannya es campur Pak Oyen. Saat ini, kedai Pak Oyen sudah dipegang oleh generasi kedua, yaitu Acep Dudi yang melanjutkan usaha ayahnya. Menurut Acep, yang membedakan es campur Oyen ini hanyalah gula dan sirupnya saja. Beberapa pembeli juga mengatakan es campur Pak Oyen berbeda dengan es campur lainnya. Sobat penyintas, keindahan wisata dan nikmatnya kuliner Bandung, Jawa Barat juga menyimpan kisah tragis. Di tahun 2018 sempat terungkap kasus miras oplosan yang menelan banyak korban jiwa. Dalam waktu kurang dari sepekan, 40-an orang di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat tewas lantaran menenggak miras oplosan. Dengan iming-iming untuk menambah stamina, banyak penggunanya yang tertarik membeli. Seperti pengalaman Entis, korban selamat miras oplosan maut di Cicalengka ini. Setelah meminum miras oplosan, Entis mengaku merasakan sakit perut, mual, pusing, dan sekujur tubuhnya dipenuhi bentolan merah. Kayak mau pecah ini. Perutnya mual gitu, Mas? Mual, pusing, terus dada merah-merah ini semua, muka. Minuman yang ia konsumsi saat itu sempat berbeda warna dengan minuman yang biasanya ia konsumsi. Menurutnya, minuman ini adalah minuman keras jenis ginseng oplosan. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, minumannya beda warnanya. Ini emang dijualnya sebagai apa ya? Apanya? Maksudnya Anda beli ini beli apa ini? Beli ginseng. Beli ginseng? Oplosan. Alasan Entis mengkonsumsi ginseng oplosan ini lantaran untuk menambah stamina agar tidak mudah capek saat bekerja sebagai buruh padi. Iya, biasanya kan enak kan. Enaknya tuh apa? Maksudnya buat Kang Tis tuh apa misalnya? Buat stamina kan saya ngangkutan padi. Bukannya minuman keras malah teler, Mas? Iya, sambil enak. Berhubung rumah penjual minuman oplosan ini berdekatan dengan Entis, sehingga ia setiap hari mengkonsumsi dengan harga per botol Rp20.000. Menurut Entis, ia mengkonsumsi 1 botol per hari hanya sedikit saja dan tidak membuatnya pusing. Tiap hari 1 botol minum? Sedikit itu teh. Hah? Itu sedikit? Sedikit. Yang banyak berapa, Mas? Kalau memusingkan, 2 botol. Saat ini, Entis sudah berhenti mengkonsumsi minuman oplosan dan mengaku kapok tidak akan mengkonsumsinya lagi, walaupun nantinya ada minuman oplosan yang lain.
Berarti sekarang udah berhenti kan? Iya, udah. Sekarang udah berhenti minum atau Udah gimana? berhenti. Kalau nanti ada oplosan yang nggak beracun lagi? Gak mau, kapok. Namun keberuntungan tidak menghampiri Sriwanti, ibu dari Sandi yang meninggal karena miras oplosan. Sandi yang saat itu masih berusia 14 tahun, dikenal sebagai anak yang baik dan sering beribadah di masjid. Kalau maghrib ya ke masjid gitu biasa. Waktu ngaji ya ngaji. Sriwanti tidak mengetahui anaknya menjadi korban miras oplosan. Keseharian Sandi tidak pernah menunjukkan sebagai penyuka minuman keras dan alkohol. Biasa aja itu dari hari Senin, Selasa, Rabu ya masih ke sekolah biasa. Cuma saya lihat pas waktu hari terakhir tidur. Dia Pulang. tidur. Sriwanti mulai melihat ada yang tidak biasa pada Sandi ketika ia pulang sekolah di hari Kamis. Ia melihat anaknya berjalan sempoyongan ke arah kamar mandi. Paginya sekitar jam 10, entar jam 11 dia ke air kayak yang sempoyongan gitu, terus muntah langsung drop, langsung gak bisa apa-apa gitu. Gejala muntah dan lemas pada Sandi diduga hanya masuk angin. Ia tidak menaruh curiga kalau Sandi telah mengkonsumsi miras oplosan. Ini gimana ya kelihatannya ini anak kayak nggak gimana gitu. Saya kan nggak tahu reaksi gimana itu apa akibat apa atau apa. Karena nggak kan tahu kalau minum ya. Nggak tahu minum atau gejala pakai obatan apa kan nggak tahu. Saya juga bingung mungkin ini karena masuk angin atau apa ya saya kan nggak tahu. Melihat kondisi Sandi yang makin parah, barulah Sriwanti meminta pertolongan warga setempat. Sandi kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tapi karena kondisinya sudah parah, nyawanya tidak tertolong. Sehingga jam 11 malam Sandi dinyatakan meninggal. Langsung dibantu sama ya pengurus setempat, dibawa ke rumah sakit. Hari Jumat? Hari Kamis. Kamis langsung itu dibawa ke Iya, rumah sakit. hari Lalu? Hari Kamis yang meninggal. Jam Kamis juga malam jam setengah 11. Belakangan Sriwanti mengetahui dari dokter yang merawat Sandi, ternyata anaknya telah minum miras oplosan sejak malam minggu dan berakhir dengan meninggal di hari Kamis malam. Nah hari Rabu, nah udah mulai kelihatan dari wajah udah agak berbeda. Pucat Tapi gitu? ya pucat gitu. Tapi masih lincah gitu keadaannya, nggak kelihatan seperti ya udah minum lah gitu. Tidak diketahui dari mana miras oplosan itu Sandi dapatkan. Bahkan Sriwanti pun tidak mengetahui kapan anaknya itu meminumnya. Ketika di rumah sakit, Sandi hanya bisa meminta maaf kepada sang ibu karena telah meminum miras oplosan. Dia bilang minta maaf terus, dia bilang minta maaf sama saya. Dia bilang itu terus minta maaf. Firasat Sandi tidak lagi bisa bertemu sahabat dan keluarganya diketahui Sriwanti dari teman anaknya. Ia tidak menyangka foto ini menjadi foto terakhir kalinya. Minta sama temannya, dia pernah bilang gini, minta foto nih ini buat yang terakhir mungkin dengan saya. Saya nggak bisa main lagi sama kalian, gitu dia bilang sama temannya, mungkin ini yang terakhir. Di mata orang tuanya, Sandi adalah anak yang tidak pernah melawan orang tua. Diduga karena salah pergaulan sehingga ia ikut meminum miras oplosan itu. Sobat penyintas, komposisi minuman keras oplosan ini adalah spiritus, alkohol 100% dan cairan anti nyamuk, sehingga kandungan yang ada di dalamnya sangat berbahaya dan bisa mematikan. Yang terjadi itu adalah pasti dia akan merasa suatu gejala-gejala, karena ini bukan obat yang harus masuk di dalam makanan, ke dalam tubuh. Oke. Nah, misalnya salah satu obat lotion itu kan obat luar, obat oles, tapi digunakan masuk dalam tubuh. Lalu obat nyamuk bakar, itu kan nyamuk aja meninggal gitu kan, apalagi orang kalau beri banyak digerus segala macam. Dikarenakan bahan pembuatan oplosan ini bukan jenis obat yang bisa dikonsumsi, maka sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Bahkan bisa menyebabkan berbagai efek negatif bagi kesehatan.
biasanya dia akan di otak akan mudah hilang mudah lupa. Mudah lupa ya Mas ya. Jadi orang yang minum alkohol itu akan mudah lupa. Memory loss, depression, addiction. Ya, addiction. Jadi apapun yang membuat ketergantungan itu karena rasa enak. Jadi Mas itu mungkin ketergantungan karena rasa enak. Iya. Walaupun Mas tahu di sampingnya Salah udah gitu pada ya. meninggal semua. Iya. Mood pecandu alkohol juga bisa berubah dengan cepat, bahkan tidak dapat ditebak. Selain itu, minuman beralkohol bisa merusak sistem di dalam tubuh, apalagi miras oplosan yang kandungannya terdapat bahan-bahan berbahaya.